Di sini kami akan menceritakan tentang kisahnya Ayub. Di dalam pasal yang pertama, Ayub dikisahkan sebagai orang yang saleh. Ayub juga adalah orang yang sangat diberkati. Secara materi, dia sangat terpenuhi. Secara jasmani, dia memiliki keturunan, dia memiliki anak, laki-laki dan perempuan. Kemudian, pada suatu kesempatan, iblis datang ke hadirat Allah dan mengatakan bahwa Ayub itu hanya saleh dan tidak bercela karena Allah memberkatinya. Kemudian, atas izin Tuhan, Ayub kehilangan segalanya. Dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan harta bendanya dalam hari yang sama. Tapi itu pun tidak membuat kesalahan Ayub luntur, dia tidak berbuat dosa. Kemudian iblis juga datang ke hadirat Allah dan Allah lagi mengizinkan bahwa iblis memberikan barah sampai Ayub menggaruk badannya dengan beling. Dari situ juga Ayub tetap tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bahkan istrinya bilang, "Loh, kamu masih keadaan kayak gini kok? Masih aja mempertahankan kesalehanmu. Sudah kutuki Allahmu dan mati." Ayub mengatakan, "Kamu berbicara seperti perempuan gila." Nah, kemudian Ayub dikuatkan. Ayub mau diberi penghiburan oleh sahabatnya. Ada Bildad, Zofar, dan Elifas. Tapi ketika mereka melihat keadaan Ayub, mereka tidak bisa berkata-kata karena penderitaannya yang sangat berat. Nah, kemudian Ayub sudah bahkan mengutuki hari kelahirannya. Dia mengatakan, "Kenapa harus saya lahir? Kenapa harus ada buah dada yang menyusui aku? Kenapa harus ada pangkuan? Kenapa aku melihat cahaya? Seharusnya aku mati dan duduk di dunia orang mati bersama-sama dengan para pembesar dan para budak. Di situ mereka semuanya sama." Kemudian Elifas, Bildad, dan Zofar, mereka menghibur Ayub. Bahkan ada yang menghardik Ayub, ada yang mempersuasif Ayub bahwa apa yang dilakukan itu salah. Tapi Ayub tetap tegar. Dia bilang, "Loh, kalau Tuhan saya salah, sampaikan kesalahan saya di mana. Sampaikan saya sesatnya di mana." Ayub mengakui Allah itu adalah Allah yang sempurna. Tapi di sisi lain Ayub juga tidak terima dengan pemberlakuan yang terjadi kepada Ayub. Di sini kita bisa melihat bahwa Ayub adalah orang yang saleh secara luaran, tapi Allah memiliki rencana lain. Allah ingin Ayub dirombak dan memiliki berkat sejati, yaitu diri Allah sendiri. Lalu pasal 15 membahas mengenai Elifas bahwa orang fasik akan binasa. Diskusi antara Ayub dengan teman-temannya bisa dikategorikan sebagai debat kusir. Elifas tidak peduli dengan jawaban Ayub. Dia menganggap jawaban Ayub sebagai perkataan omong kosong. Dia sudah membuat vonis bersalah terhadap diri Ayub dan tidak mau mendengar bantahan Ayub. Dan dia menganggap dirinya lebih berpengetahuan daripada Ayub. Di pasal 16, Ayub mengeluh dengan perlakuan Allah. Kekesalan Ayub memuncak dan ia dalam keadaan menderita, dan sikap teman-temannya membuat Ayub semakin kesal apa yang dia alami. Semangat Ayub patah dan ia merasa umurnya telah habis dan telah tersedia kuburan baginya. Ayub bersifat mau menang sendiri dan tidak melakukan introspeksi diri. Kata-kata mereka sering kasar dan menyakitkan, tetapi mereka tidak sabar mendengar. Zofar secara berputar-putar berbicara tentang orang fasik untuk menyindir Ayub. Kesuksesan orang fasik bersifat sementara dan akan berakhir dengan kematian serta penderitaan anak-anaknya. Kekesalan Ayub terhadap perkataan Zofar dalam pasal 20 terlihat memandang nasihat Zofar dan kawan-kawannya yang menganggap Ayub sebagai orang fasik. Ayub juga menguraikan tentang orang fasik, tetapi dari sisi lain yaitu bahwa ada orang fasik yang sukses dan bahagia. Kesimpulan yang tersirat dalam kategori ketiga sahabat itu sejak awal dan yang menjadi makin ketara sekarang diutarakan secara terang-terangan. Menuduh Ayub secara terus-menerus bahwa keadilan bisa dilihat seragam dari perlakuan Allah terhadap manusia. Kenyataan yang menyedihkan ialah bahwa para sahabat itu menganut pandangan iblis bahwa Ayub adalah seorang munafik dengan berpikir bahwa mereka membela Allah, mereka malah menjadi pembela iblis dengan bersikukuh bahwa orang yang dinyatakan Allah sebagai hambanya itu adalah milik iblis.
Shalom teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Yanti Permatasari, NIM 131220330. Saya bersama teman-teman saya di kelompok saya akan menjelaskan tentang Ayub, apa yang dapat dipelajari tentang kehidupan Ayub. Nah, Ayub adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Alkitab menceritakan bahwa pada suatu hari iblis hadir di hadapan Tuhan. Dan saat itu Tuhan sedang membahas sosok Ayub itu seperti apa. Lalu iblis menuduh bahwa Ayub hanya saleh karena Allah telah memberkatinya. Oleh karena itu Tuhan mengizinkan iblis untuk menyerang badan jasmani Ayub, merenggut semua harta serta keturunan Ayub. Ayub pada waktu itu berduka, namun ia tidak pernah menuduh Allah berbuat salah. Di dalam kitab Ayub pasal 30-42 mengandung tentang persyairan yang begitu indah tentang kuasa dan kebesaran Allah. Terhadap jawaban Allah, Ayub memberi respon yang rendah hati dan bertobat dengan mengaku bahwa dirinya telah berucap banyak hal tentang yang tidak ia ketahui. Itu di dalam kitab Ayub pasal 40 ayat 3-5 dan pasal 42 ayat 1-6. Setelah Allah mengucapkan firman itu kepada Ayub, Allah memberitahu teman Ayub yang bernama Elifas bahwa Allah sedang marah terhadap mereka karena mereka telah mengatakan hal yang tidak benar tentang Allah. Lain halnya dengan Ayub yang mengatakan kebenaran di dalam pasal 42 ayat 7-8. Allah memerintahkan supaya mereka mempersembahkan korban. Hendaknya Ayub yang meminta doa untuk mereka dan Allah akan mengabulkan doa Ayub tersebut. Ayub melakukannya dan Tuhan mengabulkan doa Ayub tersebut. Nah, Ayub melakukan kiranya mengampuni temannya atas kekasaran mereka. Allah memulihkan kebesaran Ayub 2 kali lipat. Itu di dalam pasal 42 ayat 10. Dan Tuhan memberkati Ayub dalam hidup yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Berada di dalam pasal 42 ayat 12. Ayub hidup 140 tahun setelah peristiwa tersebut. Iman Ayub pada Allah tak pernah gagal, meskipun sedang berada di dalam situasi yang mengujinya dengan keras. Ayub tak sekalipun mengutuk Allah dan ia tetap berpegang teguh pada pemahaman bahwa Allah yang berdaulat. Pelajaran terbesar yang kita peroleh dari kitab Ayub adalah bahwa Allah tidak pernah menjelaskan apa yang ia lakukan atau apa yang tidak ia lakukan. Pengalaman Ayub mengajarkan banyak hal, bahwa ada kemungkinan kita tak pernah memahami alasan mengapa kita menderita, namun kita harus tetap percaya pada Allah karena jalan Allah adalah yang sempurna. Tanggung jawab kita pada Allah adalah mentaati, mempercayai, dan tunduk pada kehendaknya. Ketika kita melakukan hal itu, kita akan menemukan Allah di tengah ujian. Bahkan karena ujian itu, kita dapat melihat dengan jelas kebesaran Allah kita. Dan bersama Ayub kita dapat berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sekian dari kelompok kami, dan Yesus memberkati.